Sahabat Alphard seantero jagat dimanapun berada, Rhoma Irama bikin kontroversi kembali. Yuk dengarkan langsung saja videonya. Kali ini saya ingin menceritakan kronologi terbentuknya Forum Silaturahmi Takmir Masjid dan Mushola Indonesia. Jadi pada suatu saat di tahun 2007 saya sedang berkendara sendirian. Waktu itu saya putar radio, insya Allah namanya Radio Roja. Ada ceramah agama di sana. Saya mendengarkan dengan asyik, dengan serius, sambil berkendara. Tiba-tiba saya menjadi terkejut ketika ada kata-kata begini. Itu yang namanya NU kafir, yang namanya Muhammadiyah kafir, bahkan Wali Songo kafir. Inna lillahi wa inna ilaihi. Masya Allah, ini siapa makhluk ini? Kok berbicaranya seperti itu? Oke, selanjutnya saya punya masjid namanya Husnul Khatimah di daerah Pondok Jaya Mampang sana. Karena saya sering keliling Indonesia, maka saya jarang khutbah di masjid saya. Ketika satu Jumat saya khutbah di sana, tiba-tiba pengurusnya sudah berubah semua. Kaifiyahnya sudah berubah semuanya. Kaifiyah itu kebiasaan ya teman-teman. Kamu ini siapa? Kamu siapa? Kamu siapa? Mana pengurus lama? Bla 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 bla. Ini Bang Haji, kita nih ini rumah kami di sini, tetangga Bang Haji. Lalu pengurus lama kemana? Enggak tahu Bang Haji, ada yang sakit, ada yang mengundurkan diri, semua begitu. Nah, di situ saya baru sadar bahwa masjid saya sudah dikuasai oleh yang namanya Wahabi. Saat itu saya teleponlah, waktu itu pimpinan Nahdlatul Ulama Kiai Haji Hashim Muzadi. Saya telepon Kiai, izin, ada nggak masjid-masjid NU yang diambil alih oleh Wahabi? Beliau mengatakan ada Bang Haji, di sini. Kemudian saya telepon lagi Prof. Din Syamsuddin. Saat itu beliau sebagai ketua PP Muhammadiyah. Prof, ada nggak masjid-masjid Muhammadiyah yang berubah menjadi muslim? Ada Bang Haji. Kemudian saya telepon Dewan Masjid Indonesia. Saat itu dipimpin oleh Profesor Tarmizi Tahir almarhum. Prof, ada mendengar nggak keluhan-keluhan umat ini, ada pengambil alihan kepengurusan masjid? Iya Bang Haji, ini rame ini Bang Haji. Saya telepon lagi Habib Rizik Syihab. Beb, ente dengar nggak Beb mengenai pengambilan? Iya Ji, ane dengar. Saya telepon lagi almarhum Kiai Zainuddin Amzad. Kiai, antum dengar? Iya, ane dengar semua. Maka berkumpullah kita, dan di situ saya sendiri memberi judul Fahmi Tamami Forum Silaturahmi Takmir Masjid dan Mushola Indonesia. Karena saya yang pertama bergerak, maka beliau meminta saya menjadi ketua umum. Saat itu terjadi deklarasi, itu adalah bulan Oktober tahun 2007 yang lalu. Alhamdulillah sekarang Fahmi Tamami sudah tersebar hampir di seluruh provinsi di Indonesia. Fahmi Tamami, Fahmi Tamami, Fahmi Tamami. Di sana, Woi, kenapa? Woi? Kenapa? Hah? Kenapa nyanyi? Nyanyi? Ntar jangan khawatir. Saya akan nyanyi 20 lagu ntar. Ada keyboardnya kan? Nah, keyboardnya udah ada. Oke, kita ngaji dulu ya. Ngaji dulu ya. Mereka mengatakan bahwa kita ini ahlul bid'ah, ahli bid'ah. Bahwa kullu bid'atin dolalah finnar. Semua kamu ini melakukan bid'ah dolalah finnar. Yang namanya yasinan itu bid'ah dolalah, masuk neraka.
Yang namanya tahlilan itu bid'ah, dolalah, masuk neraka. Yang namanya maulidan, bid'ah, dolalah, masuk neraka. Lalu saya lihat sebuah hadis. Pemahaman kita orang luar salafi ya sama dengan wahabi. Tapi kalau ada salah ya saya mohon maaf lah. Dan yang terpenting intinya adalah ini umat Islam sepertinya sedang diobok-obok. Tergantung kitanya mau diobok-obok atau tidak. Sekali lagi berdakwah harus dengan cara santun. Berdakwah dengan harus mengikuti keteladanan Nabi Muhammad SAW. Jika kita disakiti, tidak boleh balik menyakiti orang yang menyakiti kita. Ahsin ilaman asa'a ilaika. Berbuat baiklah terhadap orang yang berbuat jahat kepadamu. Berat memang, tapi itu adalah perintah Nabi Muhammad SAW. Mereka mengatakan bahwa kita ini ahlul bid'ah, ahli bid'ah. Bahwa kullu bid'atin dolalah finnar. Semua kamu ini melakukan bid'ah dolalah finnar. Yang namanya yasinan itu bid'ah dolalah, masuk neraka. Yang namanya tahlilan itu bid'ah dolalah, masuk neraka. Yang namanya maulidan bid'ah dolalah, masuk neraka. Lalu saya lihat sebuah hadis Nabi SAW yang berbunyi begini: Inna asdaqal hadits kitabullah wa ahsanal hadi hadi Muhammadin wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna asdaqal hadits kitabullah, sesungguhnya sebenar-benarnya keterangan adalah kitabullah, Al-Qur'anul Karim. Wa ahsanal hadi hadi Muhammadin, dan sebaik-baik bimbingan adalah bimbingan Nabi Muhammad, itu adalah hadis. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, seburuk-buruk perbuatan memperbaharuinya, merubah-rubah Quran dan hadis. Inilah yang dikatakan bid'ah dolalah finnar, pantas. Kalau orang merubah-rubah Al-Quran dan merubah-rubah hadis, maka ini bid'ah dolalah dan masuk neraka. Faham? Faham? Sekarang saya mau tanya, yasinan merubah Quran dan hadis apa tidak? Tahlilan merubah Quran dan hadis apa tidak? Maulidan merubah Quran dan hadis apa tidak? Kalau mereka tanya mana dalilnya? Di zaman Rasulullah sendiri itu banyak terjadi bid'ah, hal-hal baru. Contoh, ketika Nabi SAW turun dari Mi'raj, yang dicari bukan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, yang dicari bukan Umar bin Khattab radhiyallahu an, tapi yang dicari mana Bilal. Yang dicari Bilal. Bilal, ya Rasulullah, apa gerangan amalanmu ketika sehingga suara terompahmu terdengar di surga? Masya Allah, suara terompah Bilal terdengar di surganya Allah SWT. Nabi bertanya, apa yang kamu amalkan ya Bilal? Bilal mengatakan, ya Rasulullah, amalan saya seperti sahabat yang lain, sholat 5 waktu dan rawatibnya, puasa di bulan Ramadan dan lain-lain. Enggak, kamu punya amalan yang lebih. Apa itu? Oh, barangkali saya suka melakukan sholat sunat wudhu 2 rakaat dan saya suka memelihara wudhu. Ini tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sholat sunat wudhu Nabi tidak pernah melakukan. Ini bid'ah hasanah. Lalu Nabi mengatakan, lanjutkan Bilal, itu baik. Artinya Nabi menyetujui bid'ah hasanah yang dilakukan oleh Bilal. Gak tahu apa tujuan Rhoma Irama. Akhir-akhir ini Rhoma Irama rame ya di jagat maya, membahas tentang bagaimana ulasan Rhoma Irama yang sedikit menyinggung para habaib, kemudian sekarang giliran Wahabi, di mana Rhoma Irama menceritakan pengalamannya masjid-masjid dalam tanda petik
terancam diambil alih oleh Wahabi.